Masukin Kak. Disuntik ya. Ada tidur. Halo Sobat Kenny Kenzi. Kali ini ada yang baru loh di Gading Serpong, tempat yang asik bagi kalian untuk membawa putra-putrinya bermain, namanya Tamtem Edutainment. Uniknya playground ini tidak berlokasi di sebuah mall dan akses masuk ke dalamnya agak sedikit ngegang, tapi masih bisa dilampaui oleh 2 mobil. Ini dia bangunan Tamtem Edutainment kalau kita lihat dari luar. Jadi untuk area parkirnya ada di bagian depan, samping dan juga belakang. Dan khawatir untuk parkir motor juga ada di sini. Tamtem Edutainment ini baru banget opening di April. Kita bisa lihat dari banyaknya karangan bunga yang berada di sekitar bangunan. Kali ini kita mau main di Tamtem Playground. Lokasinya di Gading Serpong. Yuk kita lihat yuk harga tiketnya. Ya Kak, langsung beli yuk. Lobinya aja udah secantik ini. Makin penasaran kita bagaimana kondisi playground di dalamnya. Harga tiket masuk tergantung dari lamanya bermain. Ada 1 jam, 3 jam, dan full day. Kemarin kita ngambil tiket yang 3 jam, Rp168.000. Harga tersebut merupakan harga promo. Termasuk seperti biasa kita gunakan tanda pengenal terlebih dahulu untuk anak-anak dan juga orang tua. Area lobi dan juga lokernya di sini sangat bersih dan nyaman sekali. Jadi untuk mendapatkan kunci loker kalian harus meninggalkan KTP atau identitas lainnya seperti SIM ya. Pintu masuknya aja udah sangat keren kayak gini ya. Langsung kita dihadapkan oleh beberapa rintangan. Wah, udah langsung ada permainan. Ini kayak lagi di api. Di sebelah kiri terdapat permainan air namanya Water Play Zone. Nah, ini dia salah satu pembeda Tamtem dengan kebanyakan playground lainnya. Sebelum bermain, kalian gunakan terlebih dahulu jas hujannya dan disediakan sepatu boot. Jadi, meminimalkan basah dari pakaian anak-anak. Untuk orang tua yang mendampingi juga disediakan alas kaki yang bisa digunakan agar tidak licin. Namanya juga anak-anak, pasti mereka sangat senang ketika diajak bermain air. Uniknya dari Tamtem di sini terdapat area water splash. Anak-anak bisa bermain dengan berbagai alat seperti kincir air dan di bawahnya tuh kayak mengalir sungai-sungai dan ada pistolan air. Pokoknya seru. Ini pun mirip seperti Playtopia yang ada di Komodo. Mirip banget. Jangan lupa bawa baju ganti ya, takutnya basah nanti masuk angin. Permainan kincir air, jadi kita tembakkan pistolnya agar kincirnya bergerak. Masa kecil kurang bahagia, guys. Mana mukanya yang kurang bahagia? Ada juga permainan pipa. Jadi seperti instalasi pipa, kalau kita tutup semakin tekan, airnya akan semakin tinggi. Ji main apa sih Ji? Ji lagi main apa sih? Woi, basahlah kita. Terdapat trek kapal berlayar dan nantinya berlabuh dia di kolam ikan. Ada yang nangkep nih. Hihi. Hihi. Kalau ngajak anak mancing beneran kan panas ya. Jadi kita coba aja simulasi cara memancing di kolam yang satu ini. Dapat cumi-cumi. Kasih lihat apa? Kamera. Kasih lihat apa? Dapat apa? Dapat buaya. Kita kapannya banyak nih, coba lihat Kak.
Nih, tangkapannya banyak. Jago mancing kakak ya. Kak, udah selesai guys. Basah nih. Memang butuh baju ganti kita ya. Wajib. Karena main air. Basah nggak? Di basah nggak? Basah. Kakak apanya yang basah? Baju sama celana? Cek. Iya. Bukan sendal. Terus ganti baju nih. Pojok sebelah kanan terdapat area kolam bola dengan berbagai permainan di atasnya. Untuk dapat menaiki perosotan mini, anak-anak diharuskan mendaki beberapa pijakan yang mirip seperti volcano slide versi mini. 1, 2, 3. Ada lagi. Volcano slide guys, kecil banget volcano slide-nya. Seluncuran panjang dan bergelombang di Tamtem ini lumayan lancar karena walaupun kita memakai jeans masih bisa meluncur dengan cepat. Untuk menaiki perosotan spiral kita harus mendaki beberapa anak tangga sampai ke atas. Lumayan tinggi nih perosotannya. Enaknya untuk orang dewasa kita tidak perlu menunduk karena areanya memang setinggi orang dewasa. Ya, yuk. Awalnya 1, 2, 3. Kenny Kenzi sangat antusias mau main perosotan spiral yang besar, tapi pas dicoba sekali mereka kapok karena persambungan antara perosotan ini ada mur yang menonjol, jadi sakit ke badannya. Ada pelampung berbentuk bebek nih, jadi bisa kita naiki dan sambil didorong di atas kolam bola. Cukup seru ya. Warna bola di kolamnya ini sangat seger warnanya, perpaduan orange, kuning, dan juga hijau. Cantik banget. Aduh, ngumpet dalam bola. Di permainan tumpah bola, sebaiknya banyak orang untuk mengisi bolanya agar cepat penuh dan nantinya dia akan tumpah tepat di atas kepala kalian. Area mandi bolanya lumayan luas dan terdapat beragam wahana bermain seperti permainan perosotan, ada juga permainan donut slide dan juga di permainan bola ya. Yuk kita langsung aja lihat permainan yang lain. Terdapat 3 buah ban yang bisa dimainkan di atas permainan donut slide, 2 buah ban single dan 1 buah ban untuk double. Enak di sini tuh kita mainnya nggak perlu ngantri karena orang yang berkunjung juga nggak terlalu ramai dan bisa main sepuasnya berulang kali. Pengunjung harus mengangkut bolanya dari bawah sampai atas. Lihat aja Kenny Kenzi ini sangat semangat mainnya, energinya masih full mereka karena saking senangnya ketemu playground yang tanpa antri. Petugasnya juga selalu ready di setiap area permainan yang dinilai cukup ekstrim, jadi ada pengawasan dari para petugas di sini. Selain anak-anak senang bermain di donut slide, orang tua pastinya juga ikut senang karena bisa menikmati permainan yang satu ini. Pada umumnya, ketika bermain di sebuah playground, donut slide merupakan permainan yang sangat digemari sehingga harus mengantri untuk kita bisa bermain. Tapi di sini eksklusifnya memang kita bisa bermain sepuasnya tanpa mengantri. Wow, ini seluncurannya santai. Terdapat area climbing yang menyerupai kaktus, cuman bentuknya memang agak kotak-kotak ya, jadi memudahkan untuk memanjat. Bagi pengunjung yang hendak memanjat di sini harus bergantian karena hanya ada 1 pengaman yang bisa digunakan. Dijamin ini safety sekali karena ada petugas juga yang selalu mengawasi. Entah kenapa nih kalau Kenny setiap memanjat di sebuah playground pastinya dia cepat sekali turunnya, takut ketinggian atau gimana, padahal di rumah hobinya manjat. Ya, terus Kak. Ya.
Meskipun gagal, kita bisa mencoba berulang kali karena petugasnya sangat sabar dalam mendampingi setiap pemain. Setelah melalui beberapa percobaan, akhirnya kakak menyerah dan gantian, sekarang giliran adik. Terlihat awalnya adik sangat semangat nih, langkahnya pun sangat cepat saat melewati kaktus yang pertama. Sampai atas, adek ya. Sampai atas ya. Dan apa yang terjadi berikutnya? Adik ternyata takut untuk melanjutkan panjatan di kaktus. Akhirnya menyerahlah dia dan turun. Hanya satu kali percobaan dan kapok tidak mau mencoba lagi. Nampaknya tema Tamtem memang didominasi oleh kaktus ya, karena ada area berputar yang bentuknya seperti pohon kaktus dengan tempat duduk yang menyerupai kelinci. Kalau untuk area panjat kaktus yang satu tingkat ini tanpa pengaman, jadi bebas anak-anak untuk memanjat. Sampai atas ya. Udah turun. Permainan mobilan di sini bentuknya sangat unik ya, serta dilengkapi dengan pom bensin mini. Di area bawah terdapat permainan edukatif juga, yaitu susun magnet dan juga meja Lego. Dalam satu mejanya ini kita bisa berbagi untuk sharing 4 orang dengan disediakan tempat duduk kecil. Di bagian belakang masih terdapat kolam bola, tapi ukurannya lebih kecil dan disertai dengan beragam instalasi pipa untuk saluran bola. Masukin kak. Masukin yang benar. Ada juga permainan berayun, mirip seperti strike leader. Ini bisa dimainkan oleh 2 orang, tapi masih tetap bergantian. Walaupun bergantian, kita nggak akan menunggu lama karena satu ayunannya akan kembali ke arah antrian berikutnya. Jadi dia ayunannya dengan rute berbeda arah gitu. Kalaupun terjatuh nggak masalah karena area di sini semuanya dilapisi oleh busa yang pastinya empuk ketika anak-anak terjatuh. Area sandpool nuansanya berwarna coklat dengan butiran pasirnya biasanya kan berwarna putih dari plastik. Hanya saja kalau di sini bedanya biji pasirnya itu berwarna coklat dan mirip seperti padi. Dia ini bukan dari plastik tapi kayaknya dari kayu. Agak bau-bau kayu gitu loh. Ada beberapa alat bermain yang disediakan di area sandpool. Ada juga sebuah eskavator dari kayu yang bisa dimainkan oleh anak-anak seperti sedang menggeruk pasir yang berada di kolam. Ya, jangan gerak. Jangan lupa ketika akan keluar dari area sandpool, wajib kita melompat di tempat yang telah disediakan agar butiran pasirnya tidak tersangkut di kantong celana. Ada sebuah mobil yang digantung dan bisa bergoyang. Kayaknya ini bisa dinaiki hanya untuk baduta. Ada juga mobil yang ditaruh emang kayaknya sebuah hiasan. Jadi ini menambah cantik untuk tempat bermain. Permainan kuda-kudaan yang satu ini unik banget karena dia bisa bergoyang dengan mudah ketika kita menggerakkan badan. Di area pojok belakang terdapat area untuk anak-anak yang lebih kecil. Nama zonanya ini Toddler Town dengan beragam permainan. Salah satunya ini kita bisa bermain crane, yaitu memindahkan balok. Serta kita bisa juga menggunakan mesin conveyor untuk menaikkan balok ke atas. Bagi yang ingin menaiki seluncuran juga ada. Ukurannya disesuaikan karena dia lebih kecil dibanding yang ada di ball pool. Di bawah perosotan area Toddler Town tadi ada beberapa halang rintang yang bentuknya lebih sederhana dan ukurannya pun lebih mini.
Jadi enaknya di Tamtem kalau kita mengawasi anak sambil ikut main ke atas tuh, ini jaraknya tinggi ya, nggak kayak Zootopia yang di Ion sangat pendek. Jadi kita harus nunduk. Kalau ini mah bebas. Area atas yang menghubungkan satu perosotan lain ke Enaknya tinggi banget wahana perosotan yang berikutnya. Disediakan beberapa halang rintang yang memang nggak terlalu banyak, tapi bentuknya tuh sangat unik. Terdapat jaring-jaring yang menyerupai jaring laba-laba dan ada ayunan bola di atasnya. Kak. Ayun. Wih, ada Spider-Man. Ketika kita melewati area obstacle yang satu ini dari area perosotan, kita akan terus lurus dan nantinya di depan bertemu dengan area role play zone dan ada beberapa area peternakan sapi dan juga ayam. Lanjut jalan ke dalamnya, kita bisa melihat ada peternakan sapi. Area ini sangat edukatif karena anak-anak belajar bagaimana cara memerah susu sapi, lalu menampungnya dan sampai akhir memberikan kepada si bayi sapi. Uniknya, si anak sapi akan mengeluarkan suara ketika botol minumnya dicabut. Di belakang area permainan perah susu sapi, ada juga nih permainan beternak telur ayam. Cara bermain di sini kita bisa mengambil terlebih dahulu telur dari keranjang depan dan memasukkan ke lubang yang telah disediakan di sampingnya. Lalu telur itu akan menggelindik tepat di samping kandang ayam. Unik banget ya. Coba lihat sini. Oke. Permainan pret and play di sini sangat beragam. Ada permainan pasar buah dan juga sayur. Ada juga pasar ikan dan seafood, beragam jenis mainannya dengan bentuk yang hampir menyerupai asli. Bagi para pembelinya disediakan troli dan juga keranjang belanjaan. Selesai pilih-pilih belanjaan, kita saatnya membayar. Ada meja kasir yang disediakan dengan mesin scan barcode-nya yang sangat unik. Ada berbagai jenis pohon dengan buah-buahan yang bisa kita bongkar pasang. Kalau ini seperti pohon kaktus, tapi di sebelahnya kenapa ada buahnya? Setahu kita kaktus itu tidak berbuah tapi berduri. Dan play berikutnya ada permainan jual beli donat dan juga roti. Bentuknya sangat unik dan menyerupai asli, tapi jangan sampai dimakan ya, karena ini bahannya terbuat dari kain flanel. Di sebelahnya juga terdapat permainan tukang bakso dengan kecap serta saus sambalnya, dilengkapi juga dengan mesin kasir. Terlalu bersemangat. Ya usil ya. Ngacau. Bagi yang mau main kemah-kemahan, nah ada juga di pojok sebelah tangga disediakan satu buah tenda dengan perapian yang bentuknya hampir mirip dengan asli, dengan jagung bakar dan juga marshmallow. Tapi palsu. Enak marshmallow-nya? Ini jagung. Coba makan. Area bermain edukatif dan interaktif lainnya ada di bagian dalam sini. Kita bisa bermain koki dan juga dokter-dokteran. Kostum yuk. Disediakan juga seragam agar kita mendalami peran lebih maksimal. Permainan dokter-dokteran sedang diperani oleh Kenzi sebagai pasiennya kakak. Kasih obatnya dong. Dengan alat-alatnya bisa kita pilih beragam jenis peralatan yang menyerupai asli tentunya. Masih ada juga permainan jual beli es krim. Bentuknya yang sangat beragam menarik perhatian anak-anak untuk langsung mencoba bermain di sini. Udah ganti kostum aja. Chef Kenny. Ikan dibakar ya. Area dapurnya sangat besar, dilengkapi dengan peralatan yang sangat banyak, serta disediakan beragam jenis makanan yang sudah siap.
Permainan satu ini sangat unik karena tidak ada di tempat playground lainnya, yaitu Sandpool Treasure Hunt. Cara bermainnya, kita akan mengeruk pasir yang di dalamnya terdapat kumpulan batu-batu. Setelah itu kita tuang hasil galian kita ke mesin penyaring, sehingga pasir dan batunya akan terpisah seperti ini. Batu permata, batu bioka bagus banget guys. Yang banyak. Kakak di tambang manual. Ini banyak dapat batu, boleh bawa pulang nggak batunya nih Kak? Gak boleh. Nggak boleh ya? Kenapa emang? Kan ini punya orang. Oh gitu. Ada juga area untuk tempat beristirahat, disediakan bantal plus selimut. Sangka rumahnya kali. Toilet dan ruang bilas serta ruang ganti berada di lantai 2. Kondisinya tuh sangat bersih dan bentuknya sangat cantik sekali. Disediakan toilet anak-anak dan juga toilet dewasa. Untuk ruang bilasnya terdapat sabunnya, jadi kita beneran bisa mandi. Cukup membawa pakaian ganti dan juga handuk. Setelah selesai bermain dan merasakan haus serta lapar, kalian bisa langsung mampir di cafe sebelah playground. Tempatnya ini menyediakan beragam makanan bakso, mie ayam, dan juga bubur. Harganya juga tidak terlalu mahal, bisa kalian lihat di menunya tadi. Ya karena waktunya udah kemalaman, kita nggak order di sini. Padahal lumayan ya. Di sini ada menu bakso, mie ayam, dan banyak lagi menunya. Harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau yang mau lapar bisa langsung makan di sini. All in semua tempatnya. Guys, udah selesai puas nih main di Tamtem. Sekarang kita akan pulang. Bye-bye. Ya, untuk waktu bermain ini kita sebenarnya beli paket 3 jam. Cuman karena datangnya udah kesorean, jadi kita cuma bisa menghabiskan waktu 2,5 jam. Tapi belum 2,5 jam kita udah kedinginan, udah capek. 2 jam itu sebenarnya puas. Sayang nggak ada tiket permainan 2 jam. Pilihannya cuma 1 jam, 3 jam, dan sepuasnya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kesimpulan, bermain di Tamtem pastinya akan membuat anak-anak happy karena permainan di sini sangat beragam. Area lantai 1 berisi beragam jenis permainan yang berpusat mengasah ketangkasan dan keberanian anak-anak, serta terdapat permainan air water play zone yang berbeda dari playground pada umumnya. Sedangkan di lantai 2 berisi permainan pretend play dan juga permainan edukatif dan interaktif lainnya seperti permainan ternak sapi yang tidak pernah ada di playground pada umumnya dan juga ada peternakan ayam. Jangan lupa kalau kalian main ke Tangerang, mampirlah di playground yang satu ini karena di sini menyajikan beragam tema menarik untuk bisa dimainkan oleh putra-putri tercinta. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan bagikan video kami ke banyak teman kalian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.